selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Nah, kali ini adalah part sedih mungkin ya yang bisa kita tonton di channel ini. Salah satu penghuni Jaisan bisa dikatakan dia adalah kucing yang paling aku sayang, aku paling suka gitu. Ternyata berpulang ya, dia meninggal pada tanggal 27 Februari 2023 setelah beberapa kali sakit. Sebenarnya mungkin ini yang terbaik ya, karena aku kadang-kadang nggak tega gitu kalau tiap kali dia sakit, terus tiap kali dia dibawa ke rumah sakit, terus dioperasi, terus dia nggak tega gitu, dia kesakitan, dia terus berlumur darah gitu. Itu aku sebenarnya nggak tega gitu. Jadi kalau menurutku mungkin sebenarnya ini yang terbaik lah buat dia, dengan kepergian dia gitu, dia meninggal gitu kan ya. Jadi namanya Snowy itu sakit fluid ya, fluid fus atau istilahnya, atau bahasa sederhananya itu nggak bisa pipis. Itu sejak bulan Oktober. Jadi pas bulan Oktober kemarin dia itu tiba-tiba sering bolak-balik litter box. Terus kemudian panik dong kami waktu itu. Nah, itu bulan Oktober dia udah operasi 2 kali. Jadi operasi pertama dia di flushing, disedot. Terus operasi kedua dia dipasang kateter. Nah, sempat sembuh tuh. Jadi bulan Oktober kan, November, Desember, Januari kambuh lagi dia. Jadi Januari masuk rumah sakit lagi si Snowy ini pas bulan Januari gitu. Nah, pas masuk rumah sakit lagi, nah kemarin pas bulan Februari ternyata kambuh lagi. Jadi nggak nyampe beberapa bulan ya, maksudnya nggak nyampe sebulan kayaknya udah kambuh lagi. Terus dia udah mulai bolak-balik litter box lagi, perutnya juga keras. Nah, awalnya waktu itu dia hari Minggu. Jadi dia awalnya masih bisa pipis tuh, cuma dikit. Nah, kami kasih dia minum, terus kasih dia obat gitu kan. Terus pada pagi-pagi di hari-hari terakhir itu dia masih hidup gitu. Aku kira dia bakalan bertahan, soalnya waktu itu kan karena hari Minggu pagi itu masih sehat gitu, masih gendut kan si Snowy itu. Nah, ternyata kok ini nggak tahu ya. Itu sedih banget dah pokoknya aku bikin video ini kayaknya sedih banget gitu tuh. Aduh, kasihan banget si Snowy. Jadi tiba-tiba pagi-pagi pas waktu mau kami bawa ke dokter, kan janjian sama dokternya jam 9, tapi pagi-pagi dia udah meninggal nih seperti ini. Di dalam kandangnya udah keras, udah meninggal. Aduh, aku sedih banget gitu, sampai saking sedihnya sampai nggak bisa berkata-kata gitu. Ya ampun, terlambat ternyata gitu. Aku kira dia bakalan tahan, soalnya kan pas waktu bulan Oktober dia masih bisa tahan kan berkali. Jadi walaupun dia kan nggak bisa pipis kan, terus aku coba spetin gitu. Waktu itu nggak tahu tuh ini sakit apa gitu kan, belum tahu. Terus akhirnya setelah 3 hari sakit baru kami bawa ke dokter gitu. Nah, itu baru tahu ternyata dia punya penyakit fus gitu. Nah, pas waktu Februari pun juga sama gitu. Kami sebelum dibawa ke dokter kami coba pencet-pencet dulu gitu kan, selama beberapa hari. Terus kalau misalkan tidak tertangani, terus baru kami bawa ke dokter. Soalnya kayaknya aku kasihan banget gitu kalau misalkan dia ke dokter, dia bakalan disedotin dimasukin jarum itunya, kemaluannya, terus di flushing, terus dia bakal berlumur darah. Itu aku sedih banget gitu tuh kan. Nah, terus akhirnya yang ketiga kali ini yang ke operasi udah 3 kali ya, berarti ini udah sakit yang keempat ini akhirnya dia meninggal. Sakitnya baru sehari aja gitu. Jadi sebelumnya itu emang pipisnya nggak lancar gitu, tapi aku kasih obat dia, terus udah mulai lancar nih. Nah, obatnya habis kan. Nah, aku pesenin tuh udah ke marketplace seperti biasanya. Sayangnya ternyata sebelum obatnya datang dia kambuh lagi. Nah, waktu kambuh lagi itu aku coba pakai obat alternatif dari apotik gitu kan. Nah, ternyata nggak mempan. Terus akhirnya janjian lah sama dokter di hari Senin. Jadi dia sakit hari Minggu kan tutup ya, dokternya waktu itu udah sore banget gitu.
Dia udah, tapi waktu itu dia masih berdiri gitu, nggak lemes, nggak seperti pas waktu sakit-sakit sebelumnya kan dia langsung lemes duduk gitu kan. Nah waktu yang hari terakhir ini, hari Minggu, dia masih berdiri gitu, masih bunyi gitu kan, masih ngelawan. Waktu kami kasih obat itu juga masih ngelawan gitu. Terus waktu dipencet-pencet perutnya itu juga masih ngelawan gitu. Ternyata kok tiba-tiba besoknya udah meninggal. Aduh, ini nih dia Snowy, kasihan banget. Jadi pas malam hari sebelum si Snowy meninggal itu, aku nggak bisa tidur kan, sampai semalaman tuh nggak bisa tidur. Terus kayak denger suara orang jerit-jerit gitu kan. Terus kayak orang dewasa lagi kesakitan. Aku nggak tega banget gitu tuh. Terus waktu itu Snowy kan ini kan di kandangnya gitu, aku tengokin terus dari jendela gitu tuh, masih ada nyawanya. Ternyata pas waktu pagi udah nggak ada, udah meninggal si Snowy. Ini masih gendut tau. Pas waktu sakit pertama, sakit kedua itu dia udah kurus banget gitu. Kalau ini masih mendingan, masih agak gendut gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kurus banget. Jadi aku nggak nyangka dia bakalan meninggal. Tapi dalam hati aku agak lega gitu tuh. Jadinya semoga ini yang terbaik buat Snowy, karena kan daripada dia bolak-balik ke rumah sakit terus kesakitan terus tiap kali dioperasi. Tapi ini mungkin yang terbaik buat Snowy ya. Snowy umurnya 3 tahun. Jadi dia pertama kali pindah ke rumah ini, Snowy lahir, anak pertamanya si Sophie, terus kami rawat. Terus dia saudaraan sama Lisa dilepas adop. Videonya ada ya, waktu Lisa lepas adop. Ya kasihan banget si Snowy ini.
Kita mau menguburkan Snowy. Mamas nih dibawa. Aku bawa cangkulnya. Mas Jason mau bawain. Anggreknya bedor. Kakinya tuh. Itu tanah yang Nah, kali ini aku akan ngeliatin gimana bayi-bayi kucing ini menikmati catnip. Ternyata bayi-bayi kucing yang paling demen sama catnip itu cuman Snowy, yang lain nggak peduli gitu deh.